Halo, berjumpa lagi di Kampung Singapuran TV. Di video kali ini saya bersama dengan rekan saya. Dia seorang YouTuber juga, tapi dia juga memiliki pengalaman-pengalaman mistis terkait kehidupan yang pernah dia alaminya. Oke, seperti apa keseruannya? Ikuti terus video ini setelah yang satu ini. Nah, di sini saya udah ditemani dengan rekan saya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Bang Andre dari Rojoniten. Rojoniten ya. Rojoniten itu dekatnya Kampung Kemasan, Desa Kemasan ya. Itu masih masuk lingkup Kartasura juga, masih juga masuk di Sukoharjo. Kita sama-sama susah kalau nyari surat-surat. Iya, betul. Tolong Pak. Kita terpencil sekali ya. Iya. Oke. Dulu pernah bercerita kalau pengalaman pertama kali pindah rumah, aslinya sih dia dari Jogja ya, tapi berhubung sekarang udah punya istri orang Kartasura, akhirnya bikin rumah di area di desa Rojoniten. Nah, pernah bercerita juga sama saya kalau dia juga pernah mengalami berbagai pengalaman-pengalaman mistis dalam hidupnya gitu. Jadi gimana pengalamannya itu selama awal mula pindah dan bikin rumah di desa ini? Oke teman-teman, pengalaman saya semenjak saya pindah di sini atau bikin gubuk di sini ya teman-teman, itu tahun 2014. Itu di sini kan sawah, depan sampai belakang itu sawah semua, jadi kurang lebih 300 meter ya luasnya. Ini di belakang itu ada kalau nggak salah pohon-pohon besar sama bambu ori apa ya, gede-gede loh. Pring ori. Nah, itu. Nah, itu ada bambu gede-gede yang konon katanya sebelum saya bikin rumah di sini banyak ada kejadian mistis-mistis. Nah, pas saya mau bikin, saya kan ya saya sendiri kalau untuk masalah mistis dari dulu memang tidak begitu saya hiraukan ya teman-teman. Jadi saya 2014 itu membangun rumah dengan dengan niatan tidak mengganggu ya teman-teman ya. Jadi untuk cerita-cerita seperti itu saya hiraukan. Sebenarnya juga sudah masuk ke alam bawah sadar saya bahwa orang sudah bercerita kepada saya, terus saya secara nggak langsung sudah terhipnotis dengan cerita-cerita. Muncul mindset pemikiran-pemikiran bahwa tempat itu ada tempat yang gawat, ya gitu. Nah itu setelah saya jadi ya, itu tepatnya November atau Desember ya 2014 itu jadi, tetapi di bagian depan rumah ini masih berwujud kayak apa ya, rawa, orang bilang rawa. Jadi rumah saya itu agak lebih tinggi dari posisi daratannya sana, tanahnya ya. Jadi pondasinya lebih tinggi. Nah sementara sana kan belum ditimbun ya, jadi agak rawa-rawa gitu loh, banyak ular atau kodok ya. Kodok. Nah itu pas pertama saya pindahan sini tuh Mas, jadi awal saya, orang Jawa bilang slup-slupan ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Slup-slupan itu masang dan pertama kali itu. Oh iya. Slup-slupan. Udah masuk. Nah, jadi pertama kali saya slup-slupan itu ya masuk rumah untuk pertama kali untuk tidur di sini ya. Nah, itu kan kalau di sini ada adatnya apa namanya? Ya, slup-slupan tadi. Orang banyak diundang terus suruh tirakan, syukuran gitu, kayak syukuran. Terus syukuran lah. Di rumahnya itu bagi berkat itu lah. Lah kayak gitulah pokoknya. Nah, itu pertama yang saya rasakan sudah ya memang kurang penerangan sih, depan, tengah itu karena tembok juga belum diplester ya, kalau jadi cahaya tidak bisa terang. Nah, itu pada jam 11:30 malam orang udah mulai berkurang ya, yang mulai pada pulang itu sudah terasa berat banget di badan saya. Udah auranya itu terasa banget, jadi aura-aura negatif atau aura-aura astral itu udah kerasa di sini, sudah terasa. Tetapi karena saya pertama tinggal di sini dan saya berusaha untuk tidak menghiraukan, jadi saya lawan. Nah itu sekali dua kali tidak teringat, tidak berat, tapi lama-lama sini terasa berat. Setelah jam 2 pagi ya berarti,
2 pagi ada pulang. Nah itu ada kejadian mistis Mas. Wah, apa itu? Jadi saya itu tidur di ini belum ada ini ya. Partisinya ini belum ada. Tidur di sini dan sini belum ada apa keramik seperti ini, masih plester. Pasang keramik. Nah itu masih ada bapak saya, adik saya, pokoknya intinya keluarga saya tidur di sini dan saya tidurnya agak sebelah sana pojok. Itu badan saya diguncang-guncang, jadi gerak-gerak gitu Mas. Nah, Goyak-goyak gitu. nah itu, nah posisi itu, ini sebelah saya ini bapak saya ini udah pada tidur, adik saya di sini, saya goyang-goyang sendiri teman-teman. Jadi posisi digoyang itu saya sampai bangun teman. Digoyang enak. Ah iya. Lain ini goyangannya bukan goyangan di ranjang. Goyangan di Lah, tanah. di tanah ini di lantai. Jadi goyang-goyang tuh mata saya melek waktu itu. Apa ini? Campur deg-degan, campur berkeringat. Ya apa ini? Tapi posisi melek itu ya, posisi mata saya terbuka. Itu masih goyang. Jadi masih badan saya masih Goyang-goyang. oh, jadi orang bilang kan kalau yang bisa apa ya goyang-goyang kayak gitu kan, mohon maaf itu yang bulunya lebat itu loh, yang hitam-hitam. Langsung aja kita sebutkan apa? Genderuwo. Ya itu. Nah, yang hitam-hitam lebat bulunya itu. Nah, itu tapi saya lihat kesana kemari nggak ada, tetap nggak ada. Nggak ada, iya nggak ada. Penampakan sama sekali. Karena saya nggak punya indera keenam. Indera kelima aja kurang sempurna, apalagi 6. Indra pertamanya aja sudah teluk. Ya itu teman-teman ya. Jadi pengalaman pertama saya seperti itu. Nah terus pada waktu itu saya terus ya antara takut sama dan sadar, saya berucap dalam hati dan berdoa. Ya minta perlindungan tetap. Kalau intinya dalam hati saya, kalau kamu masih pengen di sini ya silakan. Saya berkata sama makhluk astral itu ya silakan, tapi di tempat saya di dunia ya saya di sini. Kalau di tempatmu, di posisi duniamu itu di alamnya itu kamu tempatmu di sini ya silakan. Saya tidak mengusir mereka ya. Ya intinya ini sih nggak akan pingin saling mengganggu gitu lah. Kalau misalkan dia mau tetap di sini ya silakan, tapi ya jangan mengganggu juga. Gitu. Itu intinya saya dalam hati berkata seperti itu dan sambil mohon perlindungan sama yang kuasa. Setelah itu nggak goyang lagi badan. Nah posisi saat itu saya tuh nggak cerita sama istri saya, Mas. Jadi istri saya itu soalnya apa? Takut nanti. Ya, soalnya rumah saya ini baru terus tetangganya masih jauh. Jadi tetangga, jarak antar tetangga itu mungkin cuma satu rumah di sini, terus di samping itu banyak sawah semua Mas. Jadi saya nggak cerita. Nah setelah berjalan 2 bulan atau 3 bulan, nah itu gantian lagi sama seperti itu kasusnya, cuman bukan saya, istri saya. Jadi istri saya tuh sama seperti saya. Terus saya bilang, Mas bangun. Opo saya bilang kan, badanku goyang-goyang sendiri katanya, seperti itu ya. Terus tak bilang, lah aku dulu juga seperti itu tapi nggak cerita karena takut kalau kamu ketakutan. Nah, gitu. Bilang sama istrinya bukan saya ya. Iya. Jadi ceritanya seperti itu. Di sini untuk pertama kali saya tinggal seperti itu. Karena atau mungkin kalau teman-teman yang Indigo tahu, Indihome bukan kayak Indoors. Nah itu di belakang itu banyak sekali energi negatifnya kuat banget. Kalau teman-teman mau main sini silakan cek sendiri, saya tidak bohong. Tapi saya juga nggak tahu hal-hal seperti itu. Itu penilaian ada di teman-teman sendiri. Intinya saya ini bintang tamu kita hari ini, kita itu nggak ada ilmu-ilmuwan, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngeliat kayak gituan, tapi cuma kita akan sharing pengalaman-pengalaman tentang hal-hal mistis itu aja. Ya. Masih ada lagi nggak kejadian yang lain masih yang terjadi banyak di lingkup rumah setelah itunya? Masih banyak Mas, benar. Jadi ini full video ya. Jadi untuk beberapa bulan berikutnya kamar saya di sebelah sini, di paling depan, jadi dekat teras. Itu sekitar jam 12-an itu ya, ada bunyi meraung-raung, bekos kalau orang Jawa dari bilang. Arah mana? Dari arah sebelah sini. Itu kayak orang marah kayak gitu. Wah, saya posisi itu antara mau tidur sama belum ya. Jadi apa ya?
antara Ya, transisi mau masuk masih ke tidur masih mimpi 10 watt Oh. sampai 5 watt baru intro intro tidur. oh intro tidur. Nah, itu saya terdengar suara langsung posisi saya dengar suara itu bulu kuduk saya bulu kuduk saya langsung merinding sampai ke tulang ekor. Serius, aku nggak bohong, sampai ke tulang ekor. Kalau biasanya kok orang merinding cuma sini ya, tangan, sampai ke tulang ekor. Jangan kebablasan tapi Nanti masuk ke depan nih, berdiri semua. ekor belakang. Jadi merinding, apalagi ini, aku bilang seperti itu ya. Terus aku ambil senter, aku sebenarnya antara takut dan penasaran. Ambil senter, Kalau nggak dilihat ya gimana? Gitu. Oh, Ada suara kayak gitu. antara takut, penasaran, Campur aduk. campur aduk. Jadi antara jadi pegang senter tuh nggak bisa begini. Itu Senternya bukan center yang dipegang diesel itu. Sampai gini. Wah, jadi kelip-kelip gitu. Minta SOS ya. Saking takutnya itu. Tapi dalam hati sambil berdoa ya, tapi sambil lihat kalau memang saya bisa lihat seperti apa dalam hati saya seperti itu. Cuman penasaran, paling pingsan gitu. Jadi aku keliling putar rumahnya buat senter. Nggak ada teman-teman ya, nggak ada sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, di belakang seperti itu lagi. Pas saya ke toilet seperti itu lagi. Bukos. Gereng-gereng lagi. Gitu. Wah, itu Jan. Kalau suara itu datang langsung berdiri semua. Kecuali yang satu itu. Yang ini bulunya berdiri semua teman-teman ya. Bulu ketek, Kamu bulu bayangkan ya, bulu ketek berdiri. Nah, itu saya cari juga nggak ada. Itu yang kejadian setelah itu yang paling parah lagi. Adik saya. Itu kan ikut saya, jadi kerja di sini ikut saya. Terus kamar saya kan pindah ke belakang. Jadi adik saya gantian yang di depan sini teman-teman ya. Jadi adik saya itu orangnya karakternya celelean apa? Selengean. Ya, selengean. Selengean, tato-tatonan gitu ya. Kalau dia lihat biar tahu. Tato-tatonan gini. Banyak tatonya, terus kalau di naik motor senengnya war gitu ya. Nah, itu pernah sekali dipindah keluar Mas. Jadi dari kamar Dipindah keluar gimana itu ceritanya? dipindah itu ya. Saya juga mau menceritakan seperti apa ya. Jadi dari kamar itu tahu-tahu di luar rumah, di luar rumah. Gimana itu kejadiannya kok bisa dipindah keluar rumah itu? Oh, iya. Gimana kok bisa itu loh? Saya mau menerangkan juga bingung Mas. Jadi intinya antara percaya dan nggak percaya. Dulu saya pernah kerja di perusahaan sama jenengan ya. Ya. Pernah nggak dengar cerita satpam dipindah di atap? Iya, Pernah. pernah. Nah ini teman-teman ya, saksi juga ya, maksudnya pernah dengar ceritanya. pernah dengar. Tapi kita nggak percaya waktu itu ya, nggak percaya toh? Iya. Wah, ketawa-ketawa. Cuma denger-denger Oh. doang. Nah kali ini Sesuatu yang nggak masuk oh, akal gitu kan loh, nggak tidur logis. dipindah ke atap gitu. Sedangkan kalau kita pikir makhluk astral dia nggak punya fisik ya, nggak punya kekuatan lah ibaratnya mau memindahkan benda, dia sendiri nggak punya fisik mau memindahkan benda kan dalam hati kita kan seperti itu loh. Nah ini adik saya tuh nginep sini beberapa tahun ya. Nah kejadiannya itu dia kesini terus ikut saya di kamar depan sini yang waktu pertama saya dengar suara meraung-raung itu. Nah itu kejadiannya awalnya gini. Jadi dia di sebelah rumah ini ada Mas, rawa-rawa juga ya sebelah ini. Oh iya, sebelum ini dibangun ya dulu ya. Ini ada pohon kecil yang sering dimakan mbak itu apa? Pohon apa? Metir itu. Ah, metir. Pohon metir. Nah, adik saya itu sebenarnya bukan orang indigo teman-teman. Jadi dia itu cuman kalau pas bawah sadarnya buka dia bisa lihat. Tapi kalau pas nutup nggak bisa lihat lagi. Jadi nggak bisa disengaja. Jadi gerbangnya alam bawah sadar itu bisa buka nutup sendiri. Jadi kalau orang indigo mungkin dilatih apa sudah bawaan ya. Kalau dia nggak, dia maksa untuk lihat nggak bisa. Tapi seringkali dia bisa melihat makhluk-makhluk astral tanpa disengaja teman-teman. Jadi waktu itu dia ke samping maghrib itu kejadiannya. Maghrib dia lihat samping itu bukan rawa-rawa, jadi kolam gede katanya. Kolam gede terus ada kayak galengannya apa bahasa Indonesia? Pinggiran sawah itu tanggul ya. Apa ya namanya ya? Yang buat jalan di pinggir sawah. Nah, Tanah itu. oh, jadi dia di situ. Nah, kan kebelet pipis karena WC-nya masih dipakai toiletnya. Dia pipis di situ teman-teman ya. Jadi di pohon satu tadi Mas.
di PPC. Nah, pada jam setengah 2 sekitar pokoknya kejadian mistis itu rata-rata jam setengah 2, jam 12 gitu. Dia Jam tuh 12 ke atas ya. jadi posisi itu kan posisi orang tidur semua ya. Jadi saya itu ada suara ketok-ketok, tok tok tok, mas buka mas. Nah seperti itu suaranya, mas buka, tapi cewek suaranya. Istri saya juga dengar itu teman-teman, kalau nggak percaya silakan. Istri saya dengar, mas itu suara siapa katanya. Ada cewek. Kok cewek? Aku kan malam aku juga pikir cewek malam-malam mau minta tolong aku. Terus akhirnya Jangan-jangan istri mudanya. waduh, jangan keras-keras. Jadi saya terus penasaran keluar ya teman-teman. Jadi keluar, nggak langsung keluar, saya buka Intip ya? jendela, Diintip. dikit saya Ternyata lagi mandi. antara takut dan penasaran tadi seperti tadi saya buka. Loh kok cowok, saya pikir kok pakai celana pendek kolor gitu. Jadi koloran pakai celana pendek pakai singlet itu apa jenenge? Singlet. Harus. Loh kok adik aku? Terus Kok aku di luar gitu. tapi di Padahal luar. adiknya tuh tidur di kamar Soalnya sebelah. pertama itu semalam itu tidur orang. Saya sendiri tahu, saya yang kunci pintu saya sendiri. Loh, saya kan kaget. Wah, ini yang asli apa yang Palsu. duplikat? Terus saya belum buka itu teman-teman. Jadi saya nggak buka pintu, cuman adikku. Tak tutup. Saya percakapan antara di depan sama adik saya yang di luar tadi. Tak tanya ya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kamu dari mana? Tak bilang. Aku juga nggak tahu. Lah adikku jawabnya gitu. Kok nggak tahu gitu? Tak bilang gitu. Aku nggak tahu mas, aku dari mana? Lah perasaanku tahu-tahu aku di sini tidur di luar kan ada bangku. Ada kursi panjang Oh, dari kayu jadi itu ya. Ada bangku panjang. Terus tak tanya, loh yang kamu rasakan? Oh, enggak, tahu-tahu saya tidur di luar sini kepalanya pusing. Jadi kepalanya itu kayak apa ya? Kayak tengeng gitu ya. Enggak. Iya, sih. Karena kena itu kayunya mungkin. Iya, kayu. Nah, terus tak bilang stop kamu di situ dulu karena saya Masih pengen belum ngecek, percaya kalau ngecek itu di kamar. benar adiknya apa bukan. Soalnya kamar kan dikunci teman-teman ya. Jadi saya masuk ke kamar terus saya cek adik saya, loh kok nggak ada, berarti memang itu benar. Tapi saya masih belum Percaya. izinkan adik saya masuk. Nah, masih saya teliti waktu itu. Lah kamu bawa kunci toh, tak bilang gitu. Enggak mas, aku nggak bawa kunci. Dari jendela ya? Enggak. Coba cek dulu sebelum aku masuk, adikku bilang gitu. Lah posisi itu kunci pintu itu saya cek masih utuh, nancep. Di pintu. Nah logikanya kan nggak mungkin. Iya. Ya keluar kok posisinya masih, kuncinya masih. Loh, terus jendela saya cek masih slotnya masih utuh semua, nggak ada yang dibuka. Nah di situ saya penasaran, terus saya buka pintunya, berarti benar ini adik aku ya. Jadi di luar tuh saya sama adik saya tuh wawancara dulu, kejadiannya seperti apa, terus kok bisa di luar tuh gimana. Dia sendiri bingung mas tuh waktu itu. Jadi tak tanya, kamu kok bisa di luar gimana? Saya tuh nggak tahu mas. Lah saya posisi bangun kok gelap, terus dingin ya kalau di luar. Wong dia pakai singlet, di luar gelap, terus anginnya kenceng, terus pusing katanya. Tak tanya, pas kamu posisi dipindah, itu perasaan nggak tahu, orang itu nggak tahu. Jadi nggak ada rasa apa-apa. Tahu-tahu di luar melek ini. Nah itu kejadian yang paling ekstrim di sini teman-teman ya. Jadi setelah itu, nah di samping rumah ini kan sekarang ada di samping rumah saya sekarang ada rumah. Adiknya Nah adiknya itu kan adiknya yang lain bisa ya indigo. Dia yang di sebelah itu punya adik tapi bisa ngelihat. Bisa lihat kayak gitu ya. Terus main ke sini cerita ngobrol-ngobrol. Dia cerita kalau adik saya tuh habis pipis di situ pohon kecil tadi loh. Nah itu ada yang nunggu pakai kakek katanya, pakai adat Jawa gini, katanya nggak sopan. Terus katanya adik saya itu kalau di lingkungan sini kurang sopan lah, ibaratnya perilakunya agak gelelang-geleng. Sebenarnya nggak, memang bawaannya gitu, tapi orangnya itu nggak apa-apa. Anak muda sekarang seperti itu ya teman-teman ya. Makanya buat teman-teman pesan jangan seperti itu, dimanapun tempatnya kita harus sopan gitu. Mungkin ada yang nggak ngelihat, kita nggak ngelihat mereka, mereka ngelihat kita sebel, ya seperti itu kejadiannya teman-teman. Jadi itu kejadian yang paling ekstrim di sini. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan di sini sama Mas
Mas Titik. Sejauh itu sampai sekarang masih nggak ada kejadian-kejadian lagi gitu. Kalau sampai sekarang ya puji Tuhan di sini sudah bersih semua ya. Bisa teman-teman lihat di depan sama belakang. Kalau belakang memang belum saya bangun karena ya dana ya. Tapi posisi Bisa donasi. rumput, nah yang mau donasi silakan. Rumputnya sudah saya bersihkan dan Iya. lingkungan samping yang sebelumnya itu apa ya? Sawah, sekarang sudah berdiri perumahan banyak dan kita di sini sudah ramai teman-teman ya. Sudah nyaman ya, nggak seperti Tapi dulu. memang bener dulu pernah janjian aku mau beli speakernya dia kan. Aku datang ke sini ternyata dia itu nggak di rumah. Aku nungguin di depan rumah, kondisi gelap, nggak ada tetangga sama sekali. Emang suasana itu emang nggak enak banget. Mencekam. Kayak pingin mau pulang-pulang aja. Ya makanya ya karena di si ininya apa temen aku ini dihubungin nggak bisa, ya udah tak tinggal pulang. Udah janjian mau beli speakernya, datang ke situ nggak ada orangnya, dihubungin nggak Posisi connect gitu kan. waktu itu maghrib ya, maghrib ke atas lah, jam-jam malam perpindahan antara siang dan malam. Memang banyak teman-teman yang kalau nyari saya waktu itu maghrib sini saya nggak ada, pasti nggak kuat pulang. Ya emang sih. memang kuat banget ya teman-teman. Ada lagi satu Mas, jadi dulu ada sopir Grab, sopir apa ini, driver Grab yang motor. Yang motor. Nah itu benerin laptop kemari teman-teman ya. Dia tuh sebenarnya dulu bukan orang supranatural, maksudnya bukan orang yang belajar metafisik ya. Nah karena mungkin di keluarganya dulu kan kena guna-guna terus apa semacam santet lah, dia berobat ke sana kemari, terus dia kan dikasih bimbingan sama yang ngobati begini bla 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 bla, ritual, akhirnya dia bisa metafisik dari situ ya. Dari apa ini yang diminta tolong tuh orang pintar dia nyarankan kamu seperti ini, kamu ritual seperti ini. Akhirnya dia kebuka itunya apanya indranya ya, yang indra keenam kebuka, terus dia main sini. Begitu dia datang ke sini bawa laptop cerita-cerita, terus dia nyetop pembicaraan saya sama dia. Mas sebentar, saya mau ngomong boleh nggak, tapi jangan tersinggung. Apa Mas, di rumahmu ini energinya negatif gede banget katanya. Tak bilang, masa Mas? Oh Mas, serius ini aku hampir kayak orang lemes katanya. Aku nggak ngapa-ngapain aja kesedot kayak orang lemes. Di sebelah mana Mas? Tak bilang, belakang. Jadi dia pas 1 kilometer sebelum sampai sini itu sudah ngerasain energi negatif. Oh, jadi kuat banget. Padahal kita baru Sherlock ya ke teman kita tadi, Si driver Sherlock, terus dia baru mendekat sekitar 1 kilometer sebelum rumah saya ini, dia sudah ngerasa ini kok ada energi negatif gede banget tuh sebelah mana. Ternyata dia ngikuti Sherlock loh kok pas di Sherlockan ini katanya. Nah itu teman-teman pengalaman saya yang lain seperti itu. Jadi ada driver dia bilang seperti itu. Jadi intinya di rumah ini di belakang, tapi bukan pas di rumah ini, di belakang rumah ini. Belakang agak ke selatan. Energi negatifnya gede banget. Jadi buat teman-teman atau buat Ghostbuster yang mau berwisata silahkan ke kemari. Wisata goib atau memburu sesuatu silahkan ke belakang rumah. Itu aja Mas, mungkin cerita dari saya. Nah itu tadi sedikit pengalaman, sedikit tapi juga cukup membuat bulu kuduk merinding sih. Sampai tadi sempat, padahal udah pernah dengar ceritanya tapi tetap aja merinding sih benernya. Ya itulah namanya kita manusia, ketika dengar seperti itu tetap aja merinding. Nah itu tadi buat teman-teman yang pengen tahu channelnya, ada beberapa channel miliknya Bang Andre ini. Satu adalah buat servis, bisa servis handphone, bisa servis laptop komputer juga, servis elektronik juga bisa, mau bikin speaker pesan juga bisa. Channelnya cari aja teknisi kurang modal TKM ya salah satunya. Dan channel yang satu channel pekokan seperti topik kita ini pekok itu namanya mantu idaman ya gitu. Ya mudah-mudahan cerita kali ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian suka konten seperti ini. Dan see you the next video.